Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu tanda mantan tidak akan kembali kepadamu dalam waktu dekat ini. Hanya satu ini yang bisa kamu lakukan jika ingin kembali bersamanya. Jadi apa tuh tanda ketika mantan tidak akan pernah kembali? Paling tidak akan kembali kepada kita dalam waktu dekat ini. Ya, tandanya sederhana dan gampang saja. Ketika dia menikah dengan orang lain, paling tidak selesailah harapan kita untuk saat ini bisa bersama-sama dengan dia. Saya tersentuh sekali membaca begitu banyak komen ya yang bilang, Ustadz, kami baru melihat channel kita ini beberapa hari, dan dia juga menceritakan bahwa 2 hari lagi mantannya akan menikah, atau seminggu lagi mantannya akan lamaran atau dilamar orang. Ya, apa yang bisa dilakukan pada saat ini? Jadi memahami ya, jadi bahwa ketika orang sudah mengambil jalan untuk menikah dengan orang lain, artinya kita tidak bisa lagi bersama-sama dengan dia dalam waktu-waktu dekat ini. Jadi yang penting itu apa? Ya jangan mempermalukan diri lah ya. Karena mempermalukan diri, mengemis-ngemis cinta, memohon ya. Kemudian seperti saya juga lihat banyak tuh videonya datang ke resepsi pernikahan mantan ya, kalau mau datang secara gagah ya, secara elegan, terhormat. Jadi jangan datang untuk mempermalukan diri sendiri, datang nangis, kemudian semua orang seluruh dunia lihat videonya di YouTube, lagi nangis di pesta mantenan mantan, nyanyi begitu, ujung-ujungnya nangis ya. Itu namanya mempermalukan diri kita sendiri. Sedih iya, kecewa pasti, tetapi menjaga harga diri kita itu sesuatu yang amat sangat penting. Karena siapa yang akan menghargai kita jika kita tidak menghargai diri kita sendiri? Ya, siapa yang akan menghargai kita jika kemudian kita justru mempermalukan diri kita sendiri? Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan betul dengan sungguh-sungguh ya. Nah, jadi ya, kenapa saya sebut mantan tidak akan kembali dalam waktu dekat ini? Ya namanya orang menikah ya. Mungkin ada yang menikah 2 bulan kemudian langsung bercerai, itu ada, tapi jumlahnya secara statistik itu kecil sekali. Rata-rata perceraian itu terjadi ketika pernikahan itu sudah lewat 1 tahun. Yang paling banyak itu pada margin 3 tahun. Ya, itu yang paling banyak. Jadi persoalan itu biasanya akan muncul tuh. Mungkin 1 tahun pertama itu masih bulan madu, sedang mesra-mesranya, sedang hangat-hangatnya, romantis-romantisnya. Kemudian tahun kedua mulai hamil, dapat anak ya. Nah, setelah kehamilan yang besar, kemudian melahirkan, bentuk proporsi tubuh mulai berubah pada istri. Nah, disitulah kemudian akan mulai muncul persoalan-persoalan ya. Seorang laki-laki yang tidak pandai bersyukur ya, bukannya berterima kasih
istrinya sudah sedemikian hebatnya berjuang untuk melahirkan anaknya, melihat bentuk tubuh istrinya berubah pasca bersalin, dia malah jatuh cinta dan melirik ke gadis-gadis yang masih langsing. Ya, itu banyak yang seperti itu. Nah, belum lagi bertambahnya anggota keluarga bayi ini, itu juga menambah banyak persoalan baru kan. Jadi bagaimana mengasuhnya ketika pasangan ini sama-sama bekerja? Bagaimana dengan beli susunya mahal itu? Ya. Kemudian bagaimana dengan imunisasi? Jadi imunisasi bayi itu banyak sekali. Kemudian pakaiannya, ya, nutrisi tambahannya dan seterusnya tadi. Nah, di situ akan muncul problematika finansial dan disitulah akan dan banyak terjadi perpisahan. Nah, ya, tapi kan tidak dalam waktu dekat ini. 3 tahun itu artinya 365 hari dikali 3, ya kurang lebih 1000 hari. Anda masih akan menunggu. Nah, jadi apa yang bisa Anda lakukan pada saat ini? Ya tentu jawabannya adalah bersabar. Ketika memang Anda tidak bisa bersabar, maka pilihannya adalah mencari seseorang yang baru yang lebih baik. Tetapi ketika memang Anda bisa bersabar, Anda berdoa terus memohon, ya bagaimana caranya, ya, agar mantan itu bisa balik. Yang penting kan Anda tidak mengganggu rumah tangga mereka, Anda tidak pernah komunikasi, Anda berdoa saja. Ya, dengan hati yang yakin bahwa doa Anda terkabul dan Anda bersabar. Mungkin itu satu-satunya yang bisa Anda lakukan pada saat ini, ya. Agar apa? Agar hidup Anda tetap memiliki arah dan orientasi. Orang yang sabar adalah orang-orang yang secara alamiah dia bisa bangkit dari kesedihannya untuk menata hidupnya menjadi lebih baik. Artinya mantan menikah saat ini, kalau memang Anda sudah punya calon yang sama baiknya, tidak apa-apa, menikah juga. Tetapi tidak usah kemudian gara-gara dia menikah, Anda juga pengen menunjukkan bahwa pada saat ini Anda juga laku, karena pilihan yang tergesa-gesa. Peluang untuk salahnya sangat besar. Ya, lebih baik bersabar mendapatkan yang terbaik daripada tergesa-gesa dan terpaksa harus mengkoreksi di kemudian hari. Ya. Nah, jadi bersabar sekarang. Dengan bersabar itu Anda bisa meletakkan fondasi hidup Anda di masa yang akan datang. Ya. Di dalam surat Ghafir yang ke-55, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li zambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibqar." Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Ya, ini yang penting nih, bahwa ketika Anda berdoa, ya, berkali-kali saya katakan, kalau Anda yakin, insya Allah dengan izin Allah, maka seluruh doa Anda akan terwujud. Tetapi kuncinya adalah bersabar dan terus berdoa. Ya. Dan di dalam doa itu ada jawaban yang sangat indah. Bisa jadi, ya, mantan akan kembali
dengan situasi yang lebih baik. Dia siap, Anda siap. Bisa jadi di dalam proses perjalanan Anda yang sedang bersabar, justru Anda jatuh cinta dan menemukan seseorang yang jauh lebih baik lagi. Ya, begitu. Kadang perpisahan itu memang menyakitkan, tetapi kalau kita mau menyadari bahwa justru di balik perpisahan itu ada sesuatu yang sangat indah yang sedang menunggu. Banyak orang menganggap perpisahan itu sebagai akhir, padahal justru perpisahan lebih sering sebagai awal dari perjalanan hati untuk menemukan cinta sejati Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.